Orang bilang, lautan adalah jalan menuju harapan. Aku percaya itu, dulu sekali. Sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah bisa kubayangkan. Namaku Armin. Anak kampung kecil di pesisir utara Jawa. Hidupku biasa saja, menjadi petani tambak yang penghasilannya tak pernah cukup, buruh harian di pasar ikan, tukang angkut muatan di pelabuhan. Sehari-hari aku selalu berdoa, semoga hari ini bisa mengumpulkan uang demi adik-adikku sekolah. Tak pernah terpikir olehku akan terjebak di sini. Semua bermula dari sebuah selebaran lusuh yang tertempel di tiang listrik depan warung. Lowongan ABK kapal asing. Gaji 5 juta per bulan. Makan tempat tinggal ditanggung. Tanpa biaya. Tanpa ijazah. 5 juta sebulan. Jumlah yang buat kami di kampung terasa seperti mimpi. Aku bahkan sempat tersenyum bodoh di bawah selebaran itu, membayangkan pulang membawa motor baru, atau memperbaiki atap rumah ibu yang bocor setiap hujan datang. Sehari kemudian, aku sudah duduk di belakang bak sebuah truk bersama belasan pemuda lain. Wajah-wajah kampung, matanya berbinar. Ada yang dari Cirebon, ada dari Indramayu, ada juga dari Pati. Semua sama polosnya, sama bodohnya, mungkin. Sampai di pelabuhan, agen perekrutan berdiri menunggu kami. Seorang pria tambun berjaket kulit hitam, rokok menempel di bibirnya, suaranya berat dan malas. HP keluarin semua. Cepat. Simpan di kantong ini. Paspor juga. Nanti dikasih lagi di kapal. Ini prosedurnya, supaya tidak hilang. Aku ragu pada awalnya, tapi melihat semua orang menyerahkan HP mereka tanpa protes, aku ikut juga. HP murahku, satu-satunya benda yang bisa kugunakan untuk menghubungi rumah, lenyap masuk ke dalam kantong plastik hitam itu. Lalu paspor. Kami semua mengantre, menyerahkan buku biru kecil itu. Beberapa masih sempat menatapnya lama, seolah itu benda terakhir yang bisa bawa mereka pulang. Setelah itu hilang. Apa ada kontrak? Tanya seorang pemuda di ujung barisan, suaranya lirih. Si agen menyeringai, sambil mengangguk-angguk kecil. Ada. Ini. Dia mengeluarkan selembar kertas lusuh, tulisannya dalam bahasa asing, entah Jepang, entah Korea. Tak ada yang mengerti. Kami hanya disuruh tanda tangan, di pojok kanan bawah. Satu persatu, dan aku pun ikut. Hati kecilku berbisik aneh, tapi aku membungkam suara itu. Demi 5 juta sebulan, demi mimpi kecil yang sejak dulu kupeluk rapat. Sore itu, kami digiring menyusuri dermaga. Bausolar den garam laut Menüsuk-Hidung. Di kejauhan, sebuah kapal besar menunggu. Dan disitulah firasat burukku berubah menjadi rasa takut yang nyata. Kapal itu, jauh dari gambaran kapal modern. Besi-besinya penuh karat. Cat birunya mengelupas di sana-sini. Asap hitam mengebul tebal dari cerobong besi yang miring. Beberapa lambung kapalnya berlubang dan ditambal menggunakan lempengan baja murahan. Nama kapalnya tak terbaca jelas, hanya huruf asing yang pudar. Ini kapal Jepang? Bisik Budi di sampingku. Wajahnya terlihat cemas. Mana ada kapal Jepang sejelek ini? Sahut Salman, suaranya tercekat. Agen perekrut mendorong kami naik ke tangga besi sempit. Suaranya berat menggertak. Naik! Cepat! Kapten kapal nunggu. Siapa lambat ditinggal. Kami pun melangkah, satu persatu, seperti ayam digiring ke kandang sembelih. Setiap langkah menaiki tangga itu, perutku makin perih oleh ketakutan. Dari atas geladak, pria-pria asing berbadan besar mengawasi kami. Matanya tajam, kosong, seperti memandang benda mati. Begitu aku menginjak dek kapal, rasa pengap langsung menyergap. Bau logam berkarat, solar tua, dan sesuatu yang lebih busuk. Sesuatu yang mirip bau daging basi. Kemudian satu persatu kami berbaris, diam, menunggu perintah. Di depan kami muncul sosok pria asing berkulit pucat, mata biru dingin, kumis tipis. Dialah sang kapten kapal. Wajahnya tanpa ekspresi. Di belakangnya berdiri mandor kapal, seorang pria Asia berambut licin ke belakang,
wajahnya penuh dengan luka bekas sayatan lama, bibirnya menyeringai kejam. Mandor itulah yang pertama kali berbicara. Kalian semua sekarang milik kapal ini? Tak ada pelabuhan. Tak ada daratan. Tak ada pulang. Apa kalian dengar? Tak ada yang berani bicara. Apa kalian dengar? Bentaknya keras. Suaranya menggetarkan dada, kami mengangguk cepat, nyaris serempak. Bagus. Selamat datang di rumah baru kalian. Kapal ini penjara di tengah laut. Katanya kemudian, aku menoleh ke Joko, ke Salman, ke Budi. Wajah mereka pucat pasi. Aku tahu di dalam dadaku, bahwa kami baru saja masuk ke dalam neraka. Dan di sini, di lautan luas tanpa batas ini, tak akan ada yang bisa mendengar teriakan kami. Hari-hari di kapal ini terasa seperti tak berujung. Tak ada pagi, siang, atau malam yang jelas. Matahari dan bulan nyaris tak pernah kulihat. Semua tertutup awan kelabu dan asap hitam dari cerobong kapal yang terus-menerus memuntahkan bau busuk solar tua. Tak pernah sekalipun kapal ini berhenti, tak pernah mendekati pelabuhan manapun. Hanya terus berlayar di lautan lepas, seolah-olah mencari daratan yang tak pernah ada. Kabar buruknya, di kapal ini dilarang keras menanyakan soal pulang. Tidak boleh ada yang bicara soal rumah. Tidak boleh ada yang tanya, kapan kita sampai di darat? Atau, kapan kontrak kami selesai? Kalau nekat, hukumannya sangat jelas. Aku melihat sendiri apa yang terjadi pada Aryo, ia ABK baru dari Tegal. Masih muda, polos, baru 2 minggu di kapal. Suatu malam di ruang makan, dia bertanya dengan suara rendah, penuh harap. Pak, kira-kira kapan kita bersandar ke pelabuhan? Saya mau kirim uang ke rumah. Seketika mandor kapal menoleh. Tanpa peringatan, pipa besi mendarat di punggung Aryo. 3 pukulan keras. Aryo tersungkur, berdarah dari kepala. Malam itu, dia diseret ke ruang mesin. Esok paginya, Aryo telah hilang. Tak ada yang berani bertanya. Namanya dihapus dari daftar, tempat tidurnya di kabin dikosongkan. Sejak itu, tak ada lagi yang berani membuka mulut soal pulang. Hari-hariku dipenuhi kerja paksa. Kami dipaksa mengangkut barang-barang aneh dari ruang kargo ke dek atas. Kotak-kotak kayu tanpa tanda, drum-drum baja berkarat yang bocor, cairan kekuningan berbau busuk. Beberapa drum beratnya luar biasa, aku curiga isinya bukan barang biasa. Kadang-kadang, saat drum bocor, aroma menyengat seperti daging busuk memenuhi ruangan. Seperti bangkai, atau mayat. Jangan lihat isinya. Nanti kamu ikut hilang. Bisik Budi waktu itu, selain mengangkut barang, tugas kami adalah membersihkan dek belakang, tempat yang paling dibenci semua ABK. Di sana banyak bekas darah, yang menempel di lantai besi. Warna kecoklatan tua, bau amis yang tak pernah hilang walau disikat berjam-jam. Kami juga tak pernah tahu darah siapa, atau darah apa. Dan kami tak pernah mau tahu. Lalu, ada ruang pendingin, di dekat gudang. Dari balik pintunya, kadang keluar tetesan merah kental, seperti darah lama. Suatu malam, aku lewat sana dan kudengar suara, seperti ketukan pelan dari dalam. Aku pura-pura tak mendengar. Aku tak ingin ikut menghilang. Makan. Jangan bayangkan nasi hangat atau lauk enak. Yang kami dapat hanya bubur encer, kadang berlendir, berbau basi. Kadang ada ulat kecil, mengambang di permukaannya. Air minum pun tak lebih baik, air keruh, berwarna kekuningan, rasanya getir di lidah. Tak ada cukup piring atau sendok. Kami makan dari mangkuk kaleng karatan, berebut dengan ABK lain. Siapa lambat, tak kebagian. Malam hari, kami terkurung di kabin pengap. Kamar sempit, penuh sesak dengan 6 orang di dalamnya. Kasurnya berupa busa tipis berlubang, dan dipenuhi kutu. Bau keringat, oli, solar, bercampur menjadi satu. Dinding besi dipenuhi dengan coretan lama, entah bahasa apa. Tikus gemuk, mondar-mandir di lantai. Kadang menggigit jari kaki yang tak ditutupi selimut. Serangga, jangan ditanya. Kecoa sebesar ibu jari,
merayap di dinding, kadang jatuh dari langit-langit. Aku sering terbangun karena sesuatu merayap di wajahku. Air mandi adalah air asin dari drum besi, 1 ember sehari, itu pun harus dibagi untuk 2 orang. Pernah sekali, aku iseng menghitung hari. Kubilang dalam hati, mungkin baru seminggu di kapal ini. Tapi Budi bilang pelan di suatu malam. Sudah 3 bulan, men. 3 bulan kita di laut. Nggak ada daratan? Aku terdiam. 3 bulan? 3 bulan tanpa telepon, tanpa sinyal, tanpa kabar dari rumah. Dunia di luar kapal ini terasa seperti mimpi yang perlahan menghilang. Mungkin aku tidak akan pernah pulang, mungkin kami semua sudah mati sejak hari pertama naik ke kapal ini. Dan kini, kami hanyalah hantu di tengah laut yang tak ada ujungnya. Aku tak tahu sudah hari keberapa. Di kapal ini, waktu seperti benang kusut, tak ada ujung, tak ada pangkal. Semua hari serupa. Gelap, bau amis, rasa takut yang menempel di kulit seperti oli busuk. Suatu sore, aku disuruh mandor membersihkan ruang mesin bersama Joko. Tempat itu paling kubenci. Panas seperti neraka, bising suara besi beradu dengan gemuruh mesin tua yang terus meraung. Dinding besinya hitam, berjelaga, penuh coretan tak jelas. Saat menyeka pipa-pipa berkarat di pojok ruangan, mataku menangkap sesuatu di dinding belakang mesin besar. Bekas goresan kuku. Dalam, panjang, seperti seseorang mencakar dinding besi sekuat tenaga. Di sekitarnya ada bercak merah tua, mengering, seperti darah. Bau amis samar tercium dari sana. Aku diam terpaku. Dadaku berdebar keras. Men, ayo cepat. Suara Joko memanggil dari belakang. Tapi suaranya lemah, beda dari biasanya. Aku menoleh. Wajah Joko pucat, matanya cekung, napasnya berat. Gua capek, men. Gila ini kapal. Kapan sih kita turun? Gua pengen pulang. Gua udah nggak kuat lagi. Jangan ngomong gitu di sini. Bisikku tajam, panik, segera kupandang sekeliling. Jangan sampai mandor dengar. Tapi sudah terlambat, dari arah pintu, suara langkah berat mendekat. Mandor kapal muncul di ambang pintu, senyum dingin di bibirnya. Kerja. Jangan ngobrol, katanya pelan, tatapannya tajam menusuk ke arah Joko. Kami mengangguk cepat, tapi aku tahu tatapan itu. Tatapan yang sama waktu Aryo terakhir kali bicara soal pulang. Malam itu, Joko tidur lebih dulu di atas ranjangnya. Aku duduk di pojok kabin, pura-pura merajut kaus kaki bolongku. Perasaan tak enak menyelimuti dadaku. Di tengah malam aku terbangun, suara berisik di luar kabin, suara sepatu berat, bisik-bisik cepat dalam bahasa asing. Aku merangkak pelan ke pintu, mengintip lewat celah. Ada 2 pria asing, kru kapal, sedang menyeret sesuatu di lorong gelap. Bungkusan besar dibalut terpal hitam, bergerak lemah. Aku yakin, itu tubuh Joko. Aku ingin berteriak, melompat keluar, tapi kakiku membeku dan mulutku terkunci. Besok pagi, ranjang Joko kosong. Seperti Aryo, barang-barangnya lenyap. Namanya dihapus dari daftar. Tak ada yang bertanya, tak ada yang berani. Desas-desus mulai menyebar di kalangan ABK lama. Katanya kapal ini bukan kapal niaga, bukan kapal biasa. Ini adalah penjara terapung. Kita ini tahanan, men. Tahanan tak resmi di laut internasional, nggak ada hukum di sini. Kita bakal kerja sampai mati. Gila, siapa yang mau kayak gitu? Bisikku, katanya kapten sama mandor itu dulunya tentara bayaran. Waktu perang di Afrika, orang-orang bilang mereka biasa nyiksa tahanan sampai mati. Sekarang, mereka anggap kita budak. Selamanya hanya budak. Aku terdiam. Benarkah? Semakin kupikir, semakin masuk akal. Tak ada pelabuhan, tak ada daratan, tak ada gaji dan tak ada hak. Kami hanyalah mayat hidup di kapal besi karatan ini, milik mereka, untuk diperas tenaganya sampai kering, lalu dibuang ke laut seperti bangkai. Dan aku tahu, jika aku melawan, mengeluh, atau bertanya soal pulang, aku akan bernasib sama seperti Joko. Atau lebih buruk,
Satu demi satu, wajah-wajah yang kukenal menghilang dari geladak kapal ini. Aryo, Joko, lalu Agus dari Lampung. Suatu malam ia dipukul karena melawan mandor yang memaksanya mengangkut drum bocor. Esoknya dia lenyap, kabarnya dikurung di ruang dingin di dasar kapal. Ruang terkutuk itu, semua ABK tahu. Letaknya di bawah ruang mesin, tempat yang bahkan mandor pun jarang datangi. Di sanalah yang melawan dibuang, ditelanjangi dan tak diberi makanan atau air. Suhunya dingin menusuk, seperti peti es raksasa, tak ada penerangan. Hanya ada besi beku, air rembesan, dan kegelapan abadi. Siapapun yang dikunci di sana, nggak bakal keluar hidup-hidup, bisik Budi malam itu. Orang bisa mati kedinginan, dalam 2-3 hari. Yang lebih gila lagi, ada kabar, kadang dari ruang itu terdengar suara orang menggaruk dinding, meraung, bahkan lama setelah yang dikurung harusnya sudah mati. Kami tak berani mendekat, tak semua tahan. Sebagian ABK memilih mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. 2 minggu lalu, aku melihat Slamet berdiri di bibir kapal pada malam hari. Laut hitam menghampar tanpa ujung. Bulan redup terhalang awan, air asin dingin memercik ke wajahku. Gua nggak kuat, men. Mending habis sekarang daripada jadi bangkai di drum. Selamat jangan gila. Tapi terlambat, tubuhnya meloncat, lenyap ke dalam laut. Tak ada suara dan tak ada percikan keras. Laut segera menelan tubuhnya seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada yang mencarinya dan tak ada yang peduli. Esoknya, ranjang Slamet kosong, aku makin curiga ada yang jauh lebih busuk dari semua ini. Satu hari, saat disuruh mengangkut barang di gudang belakang kapal, di tempat terlarang yang selalu dikunci rantai besar, aku mendapati pintunya terbuka sedikit. Mandor rupanya lupa mengunci pintunya. Rasa takut dan penasaran mendorongku masuk, sendirian. Di dalam gelap, hanya cahaya redup dari lampu gantung tua, terdapat drum-drum baja berjejer rapat, tutupnya dilas rapat. Beberapa drum bocor, cairan kekuningan dan merah pekat. Bau amis menyengat seperti bau mayat. Aku mendekat ke salah satu drum yang retak, di sela retakan kecil, kulihat sesuatu. Potongan daging yang tak wajar, seperti potongan lengan manusia. Jari-jarinya masih utuh, kukunya kotor, ada bekas luka lama di pergelangan. Itu bekas luka Joko. Aku mundur, muntah di lantai baja. Di drum lain, sesuatu yang mirip serpihan rusuk manusia, ada potongan organ ginjal, hati dan bola mata mengambang di cairan bening kekuningan. Aku menggigil, pelan-pelan kesadaran gelap menelanku. Mereka membunuh ABK, dan menjual organ tubuh kami. Kapal ini bukan cuma penjara. Ini adalah ladang panen organ berjalan di tengah lautan. Tak ada sinyal, tak ada GPS. HP kami disita sejak awal, bahkan saat kapal lain melintas di kejauhan, kapal kami mematikan semua lampunya. Agar tidak terdeteksi radar manapun, kami tak lebih dari hantu laut, kapal gelap yang tak tercatat di peta manapun. Aku sadar, di mata dunia luar, aku sudah hilang. Mati dan lenyap. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah bertahan, atau ikut jadi daging di dalam drum itu apabila kami tak sanggup lagi untuk bertahan. Setiap malam makin banyak suara berbisik di kabin gelap. Bisikan putus asa, rencana kabur yang setengah gila. Aku, Budi, Salman, dan Ical. Ya, Ical si pendiam dari Palembang. Bersepakat diam-diam. Pada malam besok, kami akan kabur lewat sekoci kecil di sisi kanan buritan. Tak ada pilihan lain. Kalau terus di kapal ini, kami tinggal tunggu giliran dibuang ke ruang dingin, atau dipotong-potong masuk drum organ. Malam itu, saat angin kencang, kami bergerak. Di balik bayangan kontainer besar, beringsut pelan ke arah sekoci tua yang tergantung setengah terangkat. Ditak jantungku memberu. Di tangan Budi, ada linggis kecil untuk melepaskan pengait besi sekoci. Salman memegangi tambang, matanya liar mengawasi geladak kosong, dan Ical, si pendiam itu malah terlihat terlalu tenang. Tatapannya kosong dan senyumnya aneh. Tapi saat itu aku tidak curiga. 2 pengait sudah terlepas saat itu, tinggal 1 lagi. Tiba-tiba,
sirine meraung keras dari menara jaga. Seketika lampu sorot putih menyala, menyirami kami dengan cahaya panas menyilaukan. Dari balik lorong geladak muncul suara langkah berat. Mandor, kapten, kru asing bersenjata pipa dan rantai baja. Semua mengerumuni kami dalam hitungan detik. Aku terpaku, sedangkan Budi memelototi Ical. Kamu anjing. Desis Budi, Ical mundur pelan ke arah Mandor. Senyumnya terlihat sangat puas. Maaf, men, aku gak mau mati di kapal ini. Mereka janji, kalau aku bakal dipulangkan ke darat. Bebas dan pulang ke rumah. Dasar pengkhianat. Salman meraung sekuatnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Mandor menyeret Budi ke tengah geladak, ABK lain dipaksa bangun, mereka diseret dari kabin, disuruh berdiri melingkar mengelilingi kami. Kapten kapal turun dari dek atas, tubuh besar, wajah keras penuh bekas luka perang lama, matanya seperti batu mati. Ini yang melawan? Ucap kapten dalam bahasa asing bercampur logat berat. Tanpa aba-aba, Mandor menarik tangan kanan Budi, mengikatnya ke tiang besi. Kapten menghunus golok tua berkarat, tanpa ragu, menebas jari-jari Budi satu persatu. Suara daging terbelah dan tulang patah memenuhi udara. Darah muncrat hangat ke lantai besi dan jeritan Budi memecah keheningan malam. Lihat ini. Siapapun berani kabur, ini nasibnya. Tidak ada pulang, tidak ada daratan, sampai mati di sini. Budi terjatuh, menahan tangis dan darah dari tangannya yang kini buntung. Tubuh Salman gemetar, wajahnya pucat. Aku hanya bisa mematung, menahan mual dan bercampur takut. Ical berdiri di sisi Mandor, pura-pura tak melihat mata kami yang menatapnya penuh rasa benci. Dan hari-hari berikutnya, maut datang pelan, tapi pasti. Seperti rutinitas busuk, satu demi satu ABK mati dalam kecelakaan kerja yang terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Tali tambang tiba-tiba putus saat dipakai menarik dram baja, menghantam kepala Anwar sampai pecah berceceran di dek. Katrol besar terlepas dari relnya, jatuh menimpa punggung Yusuf. Tulang belakangnya remuk, tubuhnya kaku seperti boneka patah. Mayat-mayat itu tak pernah disemayamkan. Tanpa upacara, tanpa doa, tubuh mereka dilempar begitu saja ke laut, ke dalam gelap yang tak berujung. Habiskan tenaganya, buang bangkainya. Begitu bisik Mandor ke sesama kru asing sambil terkekeh. ABK hanya daging sekali pakai di kapal ini. Tapi yang membuatku makin gila adalah satu hal. Kapal kecil datang tiap 3 bulan, membawa ABK baru. Mereka dipaksa naik malam hari, dengan kepala tertunduk, mata bingung, seperti aku dulu. Korban baru. Pengganti kami yang sekarat satu persatu. Mesin neraka ini tak pernah kehabisan umpan segar. Mereka dari kampung-kampung juga dijanjikan gaji besar. Bisik Salman dengan pahit. Sama kayak kita dulu. Aku menatap wajah-wajah baru itu, ada yang mirip adikku di rumah, ada yang bahkan masih remaja. Tapi di kapal ini, wajah cepat berubah menjadi tua, putus asa, atau mayat. Dan aku makin kehilangan akal. Setiap kali melewati ruang mesin yang panas dan gelap itu, aku dengar suara-suara. Arman? Mati saja. Kamu lelah bukan? Lompat ke laut tenang di bawah sana, dingin gelap damai. Bisikan basah, seperti suara dari balik karat dan oli, keluar dari sela-sela pipa berkarat dan lubang udara. Kadang aku melihat bayangan di pojok mesin, seperti sosok tanpa wajah mengintip dari balik dram, tersenyum ke arahku. Atau kuku berdarah tergores di dinding logam, meski aku tahu tak ada orang di sana. Aku menutup telinga, menjambak rambutku dan menggigit bibir sampai berdarah. Tapi bisikan itu tak hilang. Mati saja, Arman, melompatlah seperti selamat seperti yang lain, di bawah laut ada rumah kekal. Aku tak tahan lagi, kadang aku pikir, mungkin mereka benar. Budi tergeletak di kabin, demam tinggi, tangan buntungnya membusuk, Salman makin sering menangis diam-diam di malam hari. Sedangkan Ical, sejak mengkhianati kami, dia dekat dengan Mandor. Makan lebih enak,
Tidur di kabin mesin dengan kasur empuk bekas kru lama yang mati. Aku tahu, aku ingin membunuhnya, atau mati saja duluan. Semua jalan sepertinya sudah buntu dan tidak ada jalan keluar. Malam ini, bisikan itu makin keras. Lompat sekarang, Arman, atau kau habis di drum besok lompat selesaikan. Aku berjalan ke geladak belakang, tempat Slamet meloncat dulu. Angin dingin menerpa wajah. Laut hitam terhampar. Kosong. Di balik ombak, aku dengar suara seperti tawa jauh di dasar laut. Mataku memejam, kakiku melangkah. Malam terakhir. Aku tak peduli lagi soal pulang, tak ada daratan untukku, tak ada rumah yang menunggu. Di dunia luar, aku mungkin sudah dianggap mati. Tapi kapal ini, kapal busuk ini, tak boleh terus mengapung, mencari mangsa baru. Aku putuskan, kubakar kapal ini. Kubakar sampai besi tuanya meleleh di lautan. Sampai kapten, mandor, dan si pengkhianat Ical ikut karam dalam neraka yang mereka ciptakan. Aku curi kunci gudang bahan bakar dari ruang mesin saat mandor lengah. Tanganku gemetar, napas berat, tapi hati sudah mati rasa. Di gudang, puluhan drum solar, pelumas, dan cairan mudah terbakar menumpuk. Kudongakkan kepala, mendengar suara bisikan di antara drum baja. Bagus Arman, bagus. Itu caranya? Bakar semuanya. Mungkin bisikan hantu ABK lama, mungkin pikiranku yang retak, tak penting. Kusiram cairan dari drum ke lantai, ke dinding, ke pintu. Kutarik pemantik api tua dari saku, hasil curian dari dapur 3 hari lalu. Kunyalakan pematik itu, klik. Api kecil menari di ujung logam, kututup mata. Ini, untuk Slamet, untuk Joko, dan untuk semua, dan kulempar api itu. Boom. Ledakan besar mengguncang kapal. Tabung gas terangkat dan meledak menggelegar, logam besi beterbangan, api berkobar menjilat langit malam. Teriakan panik terdengar di atas, mandor, kapten, Ical, berlari seperti tikus terjebak api. Aku tersenyum di balik kobaran merah menyala. Api menyebar ke ruang mesin, drum-drum meledak satu persatu, menggetarkan seluruh badan kapal. Setelahnya geladak pun pecah, tiang utama tumbang, asap hitam menggulung menutup bintang-bintang. Sebelum tubuhku hangus bersama kapal ini, aku melihatnya. Di balik asap tebal, di antara jilatan api, wajah-wajah itu. Aku bisa melihat Joko, Slamet, Anwar, Yusuf, bahkan Budi yang sudah mati di kabin semalam. Semua tersenyum padaku, tenang dan damai. Tak ada rasa sakit di mata mereka, tak ada takut. Hanya ada rasa lega, seolah berkata, akhirnya, selesai. Mereka melangkah perlahan ke kabut, menyatu dengan gelap malam. Kapal berguncang dengan keras, retak, perlahan tenggelam ke laut hitam. Api membakar lautan, minyak meluber, menyala di atas ombak gelap. Cahaya neraka menari jauh di cakrawala, lalu, semua menjadi sunyi. Malam di lautan kembali hening. Tak ada jejak kapal ini, tak ada yang tahu kapal neraka ini pernah ada. Dan pada akhirnya penjara laut ini hilang selamanya, terkubur di dasar samudera. Sedangkan aku, ikut tenggelam bersama dendamku, dalam api pembebasan ini.